sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyil karim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ikhlasan niyyah fil qawli wal amal wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Santri Al-Hikmah yang berada di pondok di Gazebo ini yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, dan santri Al-Hikmah dimanapun berada, yang di rumah khususnya, dan juga teman-teman dari Zahir Mania Cilacap. Alhamdulillah pagi ini kita lagi bertemu dengan niat untuk thalabul ilmi, untuk belajar mengaji dalam rangka mengisi dan fadilah atau keutamaan bulan Ramadan. Untuk itu tadi kita sudah awali dengan doa, memohon petunjuk, memohon ditunjukkan rasa ikhlas kita dalam mengawali bulan puasa ini dengan mengisi, dengan taklim, dengan mengaji ilmu-ilmu agama. Nah, pada pagi hari ini sesuai jadwal sebenarnya beliau Pak Kiai atau Izzairin dengan kitab Askuriyah. Tapi mohon maaf para santri semua, bagi yang di sini maupun yang di rumah, namanya manusia semua tidak lepas dari cobaan dan halangan. Nah, alhamdulillah, tetap alhamdulillah pada malam pertama bulan puasa ini kita diberi cobaan mati lampu. Jadi tadi malam setelah kita malah waktu kita lagi tadarus ya udah hujan petir, sehingga kita pun tidak bisa ngaji online bersama Arba'in Nawawi dari Pak Ulun. Jadi setelah itu nggak lama kemudian mati lampu sampai tadi pagi jam 5 lebih ketika kita tadi wiridan sholat subuh baru nyala, sehingga Pak Ngato pun sepertinya tahunya mungkin pagi ini nggak ngaji, karena persiapannya semua ini pun kita mulai ngaji agak siang karena sesuai jadwal jam 5. Dengan adanya halangan tadi kita baru bisa mulai, jadi mohon maklum, tapi insya Allah untuk berikutnya selama tidak ada halangan kita akan tepat waktu, sehingga yang di rumah, para santri semua yang di rumah jangan kapok. Nanti setelah ini ada sesi jam 9 pagi oleh ibu, kitabnya Mar'atus Sholihah dan Risalatul Mahid. Tolong yang di sini disiplinkan, jadi sesuai jadwal yang kita sampaikan, setiap jadwal kalau tidak ada pengumuman libur, segera menyiapkan diri, baik santri putrinya maupun santri putranya. Jam 9 pagi ibu ngaji. Nanti habis duhur berarti sekitar jam 1 siap sudah di sini. Jangan sampai nanti para ustadznya yang nunggu kalian. Jangan sampai para ustadznya nanti lupa mana sih ngaji, nanti kan siap Pak Nur sama Pak Nafi. Siapkan kitabnya. Kemudian sore nanti Pak Huda, semuanya disiplin, tanpa kedisiplinan dan tanpa kesungguhan, upaya sungguh-sungguh, kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Untuk itu saya minta, ini juga berlaku untuk yang santri yang di rumah. Untuk santri yang di rumah silakan mengecek link-link Facebook atau IG, Instagram yang diberikan oleh tim media kami untuk membuka di waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi karena pagi ini dari hari pertama ini, dari mulai tadi malam kita dapat halangan, kemudian pagi tadi juga mulai nyala, jadi agak lama. Sekali lagi bahkan tadi malam kita yang di Al-Hikmah ini, yang di Al-Hikmah tidak bisa
ikut ngaji online karena halangan mati lampu. Oke, semua itu tidak kita harapkan, tapi seperti itulah memang sudah kita diberi seperti itu. Kalau siang hari mungkin kalau mati lampu nggak masalah kita ngaji offline seperti ini. Tapi kalau udah tadi malam mati lampu bagaimana? Nggak bisa apa-apa lagi. Oke, tapi tidak apa-apa. Nah, seperti tadi yang adalah Pak Kiai Ngato dengan kitab Usfuriyah. Nah, ini beliau pagi ini tidak bisa hadir karena tadi mati lampu yang saya sampaikan. Jadi tetap kita isi waktu ini dengan kita mengaji. Okay? Nah, ini saya pemain pengganti. Di mana-mana kalau pemain pengganti pasti tidak sehebat pemain aslinya. Okay. Pemain utamanya Messi, tiba-tiba Messi cedera. Sama Bambang Pamungkas. Kan jauh walaupun sama-sama striker. Perempuan tahu enggak ini? Enggak. Jadi saya juga seperti itu. Ini pemain utamanya Pak Kiai Ngato, tiba-tiba yang ganti saya. Jadi pasti kalian harapannya akan seperti Pak Kiai Ngato. Pasti nggak mungkin seperti itu. Okay? Dan pemain pengganti tidak mungkin kualitasnya sama dengan pemain utama. Jadi mohon maklum, okay? Tapi tetap kita isi waktu yang kosong ini kita isi dengan taklim. Insya Allah kalau pahalanya insya Allah sama kalau kita sama ikhlas. Ya. Cuman mungkin kualitas ilmu dan penyampainya saya yakin pasti saya jauh dari Pak Kiai Ngato. Tapi nggak apa-apa. Okay? Nah, Pak Kiai Ngato sudah diserahin kitab Usfuriyah. Saya tidak mau cawe-cawe kitab itu karena sudah dipasrai Pak Ngato. Daripada nanti saya salah menyampaikan. Okay? Kita ulas saja kitab yang kemarin kita bahas, Wasiatul Mustafa. Jadi nanti gini, setiap ada jadwal ustadz yang kosong dan saya bisa mengisi waktunya, saya isi kitabnya ini. Okay? Makanya sekarang kita mulai dari awal. Okay? Kita mulai dari awal Wasiatul Mustafa ini. Okay? Mulai dari awal. Jadi nanti setiap ada yang kosong, saya bisa ngisi, saya isi. Okay? Seperti itu mungkin pengantar dari saya. Masing-masing penggadang kita Wasiatul Mustafa. Sebelumnya karena ini kita buka kitab baru, kita sebagai seorang santri kita lestarikan adab terhadap guru-guru kita. Jadi sebelum ngaji kita kirim Al-Fatihah buat Kanjeng Nabi, sahabatnya dan keluarganya, dan yang kedua kita kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita, khususon untuk Mbah Musonif atau pengarang kitab ini. Ini Kang Midun malah mau kelihatan Kang Midun film. Waduh, film. Apalagi yang film. Wah, lah Kang Rafiq. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa ashabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila ashabiina wa khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sebelum kita mulai dengan membaca kitab, saya kasih motivasi sebelum kita taklim, kita belajar. Saya ulang-ulang, ini motivasi untuk saya juga, untuk saya, keluarga saya, dan untuk kalian semua insyaallah. Jadi dalam mengisi hari-hari di bulan puasa ini tidak saja harus ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu sholat, baca Quran, tapi mengisi dengan belajar ilmu agama juga merupakan mendapat fadilah keutamaan sendiri. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar,
yang artinya kurang lebih, wahai Abu Dzar, ketahuilah jika ada orang yang pergi belajar satu ayat saja dalam Al-Quran, maka orang itu akan seperti pahalanya orang yang sholat sebanyak 100 rakaat. Kalau ada orang belajar satu ayat saja dalam Al-Quran, maka orang itu akan mendapat pahala seperti pahala sholat sunat 100 rakaat. Dan apabila ada orang yang pergi untuk belajar satu bab aja dari ilmu agama, maka orang itu akan mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Bayangkan tadi malam kita sholat taraweh 20 rakaat aja sudah bintang kelihatan. Malam bintang 8 rakaat aja lah, 8 rakaat. Itu baru 20 rakaat. Ini kalau kita mengaji bab satu bab, mudah-mudahan kita dapat satu bab pagi ini. Kalau enggak ya setengah bab, itu sama aja dapat pahala 1000 rakaat. Bahkan kalau kita belajar mengupas satu ayat saja dalam Al-Quran, satu ayat aja, contoh alif lam mim, satu ayat itu aja kita kupas, kita akan mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mengerjakan sholat 100 rakaat. Kira-kira sudah ada yang pernah mengerjakan sholat sunat 100 rakaat? Belum? Mencela kabeh pasti. Oke. Makanya apa yang bisa kita lakukan seperti ini, ayo kita lakukan. Oke. Jadi rasanya kalau kita menunggu bisa sholat 100 rakaat apalagi 1000 rakaat susah. Makanya ada kesempatan seperti ini kita apalagi di pondok, jangan sia-siakan waktu di pondok, apalagi di bulan puasa ini. Okay? Kalian menggunakan dalil tidurnya orang puasa adalah ibadah. Jadi, Kang tangi jadi turut baik. Kan tileme ibadah. Pak bilang itu nggih bener, tapi maksudnya tidurnya saja ibadah, apalagi kalau kita bisa mengerjakan amalia-amalia ibadah lainnya yang belajar ibadah seperti baca Quran, okay? Kemudian apalagi kalau ngaji, jelas itu pahalanya akan lebih besar lagi, okay? Jangan ambil yang minimal, okay? Ayo kita buka kitab Wasiatul Mustafa. Tadi kita sudah membuka dengan kirim Fatihah kepada Kanjeng Nabi dan kepada pengarang kitab Wasiatul Mustafa, yaitu siapa tadi? Syekh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Oke. Buka sudah? Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmaune Gusti Allah. Sifate Allah, sifate Gusti Allah Ar-Rahmani. Zat kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Oke, secara makna kalian santri sudah pasti sering menerjemahkan ini. Sehingga kalian sudah harus paham bahwa Allah Gusti Allah punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa maksudnya tadi Ar-Rahman? Zat yang welas asih atau kasih sayang kepada orang, kepada manusia, kepada orang di dalam akhirat. Tapi kalau Ar-Rahim, welas asihnya Gusti Allah hanya untuk di akhirat saja. Jadi baik orang pun orang yang maksiat, okay, semuanya diberi rezeki. Semuanya diberi kasih sayang, okay? Dan jangan ngiri kita, kayak wong ora sholat ora puasa dari malah lebih sugih. Nyong sing nang kaya nang pondok sejak ben-bendina mangane tempe rempos, mangane kangkung ora tahu anak godhonge. Sholat apa wiridane sampai lambene mimiren,
kene ora sugi-sugi malah. Nggih. Tenang, Allah masih punya sifat Ar-Rahim, yaitu Allah akan memberikan kasih sayang hanya di akhirat saja, yaitu kepada hanya untuk orang-orang yang beriman. Nanti tunggu saja. Orang yang maksiat di akhirat tidak ada kasih sayang lagi dari Allah. Oke, seperti itu. Jadi kita tetap yakin apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan pasti nanti akan ada balasannya. Demikian juga dengan mereka, orang yang berbuat terlena, oh saya nggak sholat, nggak puasa saja, saya bisa kaya, ngapain saya puasa, seperti itu. Karena orang-orang seperti itu tidak tahu bahwa Allah punya sifat Ar-Rahim, seperti itu. Tunggu saja nanti ketika di akhirat, pasti nanti dia akan juga menyesal. Kenapa saya dulu di dunia ini tidak beriman, akhirnya mereka akan menyesal selamanya di akhirat, karena sesungguhnya yang kekal alhamdulillah utawi kabeh puji kang patang perkara iku lillahi tetep kagungane Gusti Allah Rabbil alamin yang mengerani wong alam kabeh. Ini juga kalimat ini, lafaz ini sudah lazim setiap kitab-kitab yang kita pelajari selalu diawali dengan hamdalah, alhamdulillah. Tidak saja cuma kita kitab, tapi berpidato, menyampaikan sesuatu, mengajar juga diawali dengan alhamdulillah. Inilah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi dan ulama-ulama kita. Setiap kita memulai sesuatu awali dengan bismillah, kemudian alhamdulillah, nanti terusnya wassalatu wassalam ya ada nih. Okay? Alhamdulillah, jadi sudah nggih, alhamdulillah utawi sakabeh puji kang patang perkara iku lillahi tetep kagungan Gusti Allah. Rabbil alamin wong alam kabeh. Bahwa kang patang perkara berarti puji itu ada 4. Apa mawon? Qadim alal qadim dulu ya. Biar urutan biar gampang. Biar gampang urutnya, biar gampang. Qadim alal qadim. Qadim itu adalah salah satu sifat dari Allah. Jadi qadim ini ya Allah maksudnya ini. Nggih. Qadim alal qadim artinya pujian dari Allah untuk Allah. Qadim alal qadim nggih. Qadim apa artinya? Wujud hitam bako. Hitam nggih qadim niku maksudnya. Jadi zat yang tidak ada permulaan. Kalau kita belajar dulu kita itu terdahulu nggih. Maksudnya itu zat yang tidak ada permulaan. Nggih. Kebalik putus itu sesuatu yang baru, sesuatu yang ada permulaannya. Nggih, maksud nggih. Contoh Mbak Revi lahir tahun pinten? Lahirnya tahun pinten? 2005. Berarti 2004 wonten namine Mbak Revi yang putranya Pak Kodirun. Wonten boten? Boten wonten karena Mbak Revi 5 itu maksudnya ada permulaannya. Meja ini taruhlah dibuat tahun 1980. Ini meja dari zaman saya kecil kalau nggak salah. 80 ini kalau nggak salah. Jadi tahun 79 belum ada meja ini. Berarti meja ini oke, paham nggih? Nah, satu-satunya zat yang tidak ada permulaannya yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita tanya. Oke, ada ilmuwan kan yang meneliti bumi mulai ada sekitar 50 juta tahun yang lalu, konon ceritanya seperti itu. Matahari mulai ada sekitar 200 juta tahun yang lalu. Terus jangan sampai kita tanya, kalau gitu Allah mulai adanya tahun berapa ya? Qadim maksudnya adalah Allah, zat yang tidak ada permulaannya. Tadi kembali ke puji ada 4 perkara, yaitu qadim alal qadim, yaitu pujian Allah untuk Allah. Contoh sekali di Al-Qur'an nggih. Contohnya napa? Sinten Al-Qur'an. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sinten? Allah. Siapa yang dipuji? Allah. Makanya itu namanya pujian qadim alal qadim. Yang kedua, qadim alal qudus. Berarti pujian Allah untuk hambanya, makhluknya. Contohnya apa?
Allah memuji makhluknya yang yaitu Nabi Muhammad. Ada di ta'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya pada diri kamu ada akhlak yang luhur, ada akhlak yang baik. Siapa yang dipujikannya? Innaka la'ala khuluqin azim. Kanya sinten? Nabi Muhammad. Berarti kanjeng Nabi Gusti Allah memuji makhluknya yaitu Nabi Muhammad Kudus. Kemudian alal qadim, pujian makhluk terhadap Allah. Sudah sepantasnya kita sebagai hamba memuji Allah. Kita tidak akan wujud, tidak akan ada seperti ini. Nikmat semua nikmat yang kita rasakan itu, semua yang kita rasakan semua yang muji sinta Mbak Endah, yang dipuji Fakih, berarti kudus alal kudus. Tapi pada hakikatnya 4 pujian tadi adalah lillahi rabbil alamin, kagungane Gusti Allah. Makanya Fakih kalau dipuji Mbak Endah jangan terus seseklamine. Karena pada hakikatnya yang dipuji adalah Allah. Ini kan kalau kita udah ngaji, santri udah ngaji, makanya gini, kalau santri sudah ngaji, kita dipuji itu enggak karena kita sudah tahu alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap hari kita baca seperti itu, tapi kalau maknanya sangat dalam, rabbil alamin, hanya kagungannya Allah, kepunyaan Allah. Jadi kalau kita dipuji orang enggak gampang perkengseng, karena pada hakikatnya Allah. Mbak Endah muji Fakih, aduh gantengnya Fakih. Sesungguhnya Mbak Endah memuji penciptanya Fakih, yaitu Allah. Bagaimana Allah menciptakan manusia seganteng Fakih yang hidungnya mancung, kulit stay cool. Jadi kalau dipuji stay cool aja, diem, santai saja. Toh yang dipuji bukan saya, yang dipuji hanya Allah pada hakikatnya. Karena alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimatnya pendek, sering kita ucapkan, maknanya sangat dalam sekali. Jadi kalau kita memahami makna ini, kita jadi orang nggak gampang sombong, karena semua kepunyaan kita semuanya lillahi rabbil alamin. Wassalatu utawi tambahe kerahmatan, wassalamu lan tambahe keselamatan iku ala sayyidina ing atase Gusti kita, rupane Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabat, wa sallama lan mugi sholawat. Syukur-syukur ditambahi dengan doa untuk mengingat kita agar kita bisa ikhlas, kemudian mohon petunjuk agar kita diberikan kelancaran pemahaman yang baik. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahim. Gampang kan? Hafal kan? Pendek tapi juga dalam sekali makna doanya. Wa ba'dulan sakwise ngucap hamdalah lan sholawat, fahadihi mongko kitab iku wasiyatul Mustafa, wasiyate makhluk kang den pilih. Nah, ini al Mustafa itu arti lugawinya adalah yang dipilih. Nah, al Mustafa itu yang dipilih, itu maksudnya dipilih oleh Allah. Siapa maksudnya? Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Al-Mustafa juga merupakan nama lain dari Nabi Muhammad. Kalau ada orang namanya Mustafa, itu berarti merujuk ke Kanjeng Nabi Muhammad. Al-Mustafa, orang yang dipilih. Tapi nggak tahu kalau orang yang dipilih Mbak Eva, Mustafanya Mbak Eva saya nggak tahu. Wis pisanan, Mbok. Boten. Fahadihi
mongko utawi ikilah kitab iku wasiatul Mustafa wasiate pilih alaihi ngatese Kanjeng Nabi apa as-sholatu tambah rahmat wasiat Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam li aliyi marang Sayyidina Ali. Jadi wasiatnya Kanjeng Nabi untuk Sayyidina li Ali bin Abi Thalib marang Ali bin Abi Thalib. Karramallahu wajah karrama muga paring kemuliaan sapa Allah Gusti Allah wajhahu ing zate Ali. Okay. Jadi fahadi wasiatul Mustafa maka inilah kitab wasiatul Mustafa atau maka inilah wasiat Kanjeng Nabi alaihi wasallam li Ali untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ola ngendika Sayyidina sapa Sayyidina Ali, ola wis ngendika sapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Da'ani ngundang ing ingsun. Ngundang ing ingsun atau nyeluk. Nggih. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kholautu mongko nyepi ingsun. Ini ada tunya ini berarti dhamir untuk kata ganti saya. Fa kholautu mongko nyepi ingsun. Fa kholautu mongko nyepi sapa ingsun. Setelah dipanggil da'ani nyeluk ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa kholautu mongko nyepi sapa ingsun. Ma'ahu sumurtane Kanjeng Nabi. Fi manzilihi. Nah, ini manzil ini nggon. Tapi karena ini nggone Kanjeng Nabi bahasanya harus halus. Fi manzili ing dalem Nabi. Kala mongko ngendika li ing ingsun. Jadi ceritanya Fahadi wasiatul Mustafa alaihi wassalam li Ali. Ini adalah kitab wasiat dari Kanjeng Nabi untuk Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Qala ngendika menyampaikan Ali bin Abi Thalib suatu saat da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Kanjeng Nabi memanggil Sayyidina Ali, wahai Ali, kemarilah. Maka kemudian Kanjeng Nabi dan Ali masuk ke rumah ke dalam Kanjeng Nabi. Fa kholautu mongko persepen, mongko nyepi. Maksudnya mereka berarti kalau namanya maka berdua cili faqala li kemudian di dalamnya Kanjeng Nabi. Faqala li mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi ling ingsun. Ngendika ya Ali wahai Ali. Anta utawi sira sirone berarti sinten? Ali. Iku minni mungguwe ingsun. Biman zilati Haruna ngenggon-ngenggoni panggonane Nabi Harun. Min Musa saking Nabi Musa alaihissalam ikut tetap kaduwe Nabi Musa apa assalamu tambahe keselamatan. Wahai Ali anta minni bimanzilati Harun min Musa alaihissalam. Wahai Ali kamu itu panjenengan iku di posisinya Nabi Harun dan Nabi Musa. Tahu sejarahnya Nabi Harun dan Nabi Musa nggih adalah duet dua orang nabi yang melawan Fir'aun karena untuk menyebarkan tauhid. Tahu ceritanya bagaimana Nabi Harun diutus oleh Allah untuk menemani Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu diberi kecerdasan yang sangat luar biasa, diberi fisik yang sangat luar biasa. Sampai-sampai ceritanya suatu saat pernah memukul sekali orang dari orang Bani Israel sampai dari orang Kipti, dari orang Mesir sampai meninggal. Sekali pukul langsung meninggal.
Jadi untuk sekarang kayak itulah McGregor lah, nggak ada apa-apanya McGregor itu. Kalau ini sekali pukul langsung meninggal. Jadi Nabi Musa itu diberi kelebihan fisik dan otak yang sangat cerdas. Tapi dia diberi ada juga kelemahannya. Kelemahannya nopo? Cedal. Kelemahannya ucapnya kurang jelas. Ini cedalnya pun ada ceritanya. Gimana ceritanya? Karena dulu waktu kecil kan dipelihara apa ya? Dimong, diasuh. Kalau dipelihara kan hebat ya. diasuh oleh Raja Fir'aun. Biasanya cerita ceritanya Raja Fir'aun sama Nabi Musa. Terus kan, kenapa diasuh Raja Fir'aun? Ceritakan kok dawaman kamu ya. Oleh Raja Fir'aun. Okay. Nah, waktu itu saking kecerdasannya udah nampak dari kecil. Makanya Raja Fir'aun ini bisa berbahaya ini. Apalagi ini adalah bayi dari Bani Israel yang menurut mimpi saya salah satu bayi dari Bani Israel akan melawan saya dan akan meruntuhkan saya. Karena udah melihat tanda-tanda kecerdasannya. Raja Fir'aun pun mengetes, coba kalau anak ini betul-betul cerdas akan saya bunuh. Karena jadi ini adalah salah satu yang akan meruntuhkan saya. Salah satu yang akan melawan saya. Disediakan api dan makanan. Ini masih kecil nih, masih merangkak. Seandainya ini milih makanan berarti anaknya sudah cerdas ini. Tahu mana yang bisa dimakan, mana yang tidak. Tapi Allah membimbing Nabi Musa memilih api. Seandainya waktu itu Nabi Musa kecil memilih makanan, sudah dibunuh oleh Raja Fir'aun. Memilih api, kemudian dimakan apinya itu. Sehingga sampai besar, cedal ceritanya seperti itu. Tapi aja dulu ya. Kok pengen cedal lah mangan api, kok yang mati mangan api. Itu karena yang kasih petunjuk Allah seperti itu. Nah, Nabi Musa itu cedal walaupun fisiknya kuat, otaknya cerdas, tapi mempunyai lisan yang kurang sempurna sehingga Nabi Musa selalu berdoa ini Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ini doanya Nabi Musa ini. Nggih. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani. Lancarkan lidah saya. Itu doa Nabi Musa. Nah, untuk menemani Nabi Musa, Nabi Musa memohon kepada Allah untuk diberi teman seperjuangan untuk melengkapi maka Allah mengutus Nabi Harun sehingga duet antara Nabi Musa dan Harun untuk melawan tirani Raja Fir'aun seperti itu. Nah, Kanjeng Nabi ini juga bersabda kepada Sayyidina Ali Abi Thalib bahwa ya Ali anta minni bimanzilah Musa. Ya Ali, sesungguhnya engkau itu kedudukannya dengan saya seperti kedudukannya Harun dan Nabi Musa. Kita bayangkan kedudukan Nabi Harun dan Musa adalah dua orang yang duet cuma ada duanya nanti. Duet dalam menyebarkan akidah tauhid waktu itu melawan Raja Fir'aun. Nah, misalnya nih ghairu annahu sakliyane tawat atau tanpot sakliyane temen seluhune kelakuan la nabiyya wa'di sa'wise ingsun akan tetapi sesungguhnya tidak ada nabi setelah saya, kata Nabi Muhammad. Kalau makan Kanjeng Nabi dan Sayyidina Ali itu seperti Nabi Harun dan Nabi Musa. Dua-duanya adalah nabi. Tapi itu secara kedudukan saja, secara kenabian, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Berarti walaupun kamu seperti kedudukannya Harun Musa, tapi kamu bukan nabi. Saya artinya bukan nabi, maksudnya seperti itu. Terus nggih, ini teman setuhune ingsun. Usika arep wasiat ka ing ingsun. Mudore. Ini teman setuhune ingsun. Usika arep wasiat ka ing sira. Al yauma ing ikilah dina.
biwasiyatin kelawan wasiat. In antamun siro hafiltaha ngrekso ista urip siro hamidan hale terpuji. Wamuta lan mati siro syahidan hale mati syahid. Wa ba'atsaka lan nangeaken sira, membangkitkan maksudnya, nangeaken sira sapa Allahu Gusti Allah yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat faqihan Khalid aliman tur dadi wong kan alim. Nggih. Faqih itu artinya apa? Faqih artinya apa? Faqih waturu. Nggih. Faqih. Jadi gini, inni usikal yauma biwasiyatin in anta hafiltaha ista hamidan wa mutta syahidan wa ba'atakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman. Sesungguhnya saya akan berwasiat kepada kamu wahai Ali, jika kamu wahai Ali bisa menjaga wasiat ini, menjaga dalam arti melaksanakan, mengamalkan wasiat ini, ista hamidan, maka niscaya hidupmu bakal terpuji. Wa mutta syahidan, lan kamu akan mendapatkan nanti mati syahid. Terus ada yang ketiga lagi, wa ba'atakallahu, dan Allah akan membangkitkan kamu di hari kiamat nanti dalam keadaan faqihan aliman, dalam keadaan faqih dan alim. Apa artinya faqih? Faqih artinya apa? Orang yang fikih boleh, atau orang yang diberi pemahaman yang baik terhadap ilmu agama. Jadi Kanjeng Nabi berwasiat kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, tadi kan saya akan berwasiat kepada kamu jika kamu bisa menjaga wasiat ini dengan baik, jika kamu bisa mengamalkan wasiat ini dengan baik, jika kamu bisa menjalankan wasiat ini dengan baik, niscaya kamu akan hidup terpuji dan kamu akan mendapati nanti kamu mati syahid. Dan wa ba'atakallahu yaumal qiyamah faqihan aliman, dan nanti kamu akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan faqih dan alim, bukan main. Jadi kitab yang kelihatannya tipis ini, kitab Wasiatul Mustafa ini adalah berisi wasiat-wasiat Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, yang seperti tadi didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi, barang siapa, ini Kanjeng Nabi bersabda kepada Sayyidina Ali, juga kemudian disampaikan ke kita, ini juga berlaku kepada kita. Barang siapa bisa mengamalkan, menjaga wasiat ini, mengamalkan, menjalankan wasiat ini, maka kalian akan hidup kalian tidak akan nista, hidup kalian akan dihargai oleh orang, hidup kalian akan terhormat di mata orang, di hadapan Allah. Kemudian apalagi fadilahnya, wa mutta syahidan, dan kalian akan mendapatkan mati syahid. Jadi wa ba'atakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman, dan ada lagi yang ketiga, kalian akan dibangkitkan nanti dari kiamat dalam keadaan faqih dan alim. Bukan main. Kelihatannya kitab tipis seperti ini, tapi kalau kita bisa menjalankan akan dapat 3 fadilah itu. Hidup mulia, atau di dalam hadis yang lain, ish kariman aumut syahidan, hiduplah mulia atau mati syahid. Pilihannya ada 2, hidup mulia atau mati syahid. Nah, kalau kita bisa mengamalkan ini, kita dapat 2, yaitu hidup mulia, mati
oleh Allah nanti di hari kiamat dalam keadaan fakir itu. Jadi kita nanti akan ketika nanti jam-jam kosong kita akan pelajari bagaimana ampuhnya kitab yang kelihatan tipis ini. Ya, tapi kalau kita bisa menjalankan dengan baik wasiat ini sesuai dengan janji Nabi Muhammad SAW, kita akan hidup mulia, kita tidak akan hidup nista, kita akan terhormat tidak saja di depan mertua, tapi juga di depan Allah, di mata Allah. Okay? Jadi kalau kita mau hidup mulia, jangan langsung cita-citanya nyong nek kudu duwe mobil kae. Nek nyong duwe mobil nembe wong pada mantuk-mantuk karo aku. Nek kasih numpak pit bae kae iki ora mantuk-mantuk karo aku kae iki. Wis numpak pit pite protol maning. Siapa sing arep mati aku? Jangankan wong, cewek aja tak taksir melayu. Nggih, seperti penyili protol. Tenang saja. Tenang saja, semboyan kita santri adalah menantu idaman. Jadi kalau santri bisa mengamalkan ini, tenang saja. Tidak saja nanti calon mertua yang akan nyari kalian. Nggih, enggak usah khawatir. Yang penting kalian ini bisa mengamalkan kita tipis seperti ini. Nggih. Jadi enggak harus nanti nyong kudu di mobil 5 gitu baru memang baru matok-matok ngelamar masa orang rabu, masa orang. Nggih. Kalingane dilamar. Ya, makanya tidak selalu harta jadi ukuran. Ya, nanti kita pelajari apakah orang harus punya harta, apakah orang harus punya rumah yang mewah sehingga orang akan dihargai oleh manusia. Kita akan pelajari di sini. Apakah di sini juga akan dengan sendirinya, artinya gini, dengan sendirinya ketika kita bisa mengamalkan ini dengan baik, menjaga wasiat ini, istiqomah dalam menjalankan wasiat ini, kita akan Ishta hamidan wa mutta syahidan, hidup mulia dan mati syahid. Karena mati syahid adalah cita-cita semua orang. Okay? Mati syahid, orang itu begitu meninggal tidak ada siksa kubur. Kalau yang lain ada prosedur begitu meninggal, okay? Apalagi meninggalnya mohon maaf, meninggal karena yang sakit dan lain-lain segala macam dan banyak punya tanggungan dan lain-lain. Tanggungan dalam hal ini utang, maksudnya utang ibadah, utang segala macam, pasti akan ditanya utangmu diselain belum lagi pertama yang akan ditanya adalah sholat. Okay. Tapi kalau orang mati syahid langsung dapat tiket khusus, langsung masuk surga. Cita-cita tertinggi, orang yang beriman adalah mati syahid. Tapi jangan salah persepsi, jangan salah sangka. Mati syahid enggak harus selalu meninggal di dalam peperangan. Aku wis ngaji kayak mati syahid, iya mati syahid, aku harus berangkat ke Suriah. Sana seperti itu. Nggih. Belum sampai sana sudah ditangkap duluan di Barat Tengah. Mau kemana ke Suriah? Harus ngapa kowe nang kana gitu. Nggih. Jadi jangan sampai ini yang kadang-kadang semboyan ini mereka yang mengatasnamakan pejuang, mengatasnamakan berjihad itu semboyannya kayak gini, bom bunuh diri seperti itu. Semboyannya ini juga dipakai iskariman aumut syahidan, mereka dalam dalam rangka mencari mati syahid, sehingga dengan modal pemahaman agama yang pendek karena mencari syahid, akhirnya bukan lagi mati syahid, artinya mati sangit. Di sana kobong ireng kabeh mati. Itulah kalau orang belajar agama tidak utuh, tidak lengkap seperti itu. Jadi kasihan matinya mati. Wasiatnya benar, hadis nabinya benar, mutsyahidan aish kariman au mutsyahidan benar, tapi implementasinya pemahamannya yang keliru. Okay? Makanya jangan capek untuk ngaji. Kita jangan sampai punya pemahaman yang salah atau salah paham. Okay? Salah pemahaman yang salah juga enggak boleh. Makanya kita harus utuh biar kita punya pemahaman yang baik. Oke? Okay? Jam pinten iki? 6:30 kalau masih pagi. Okay? Jadi sekian saja. Insya Allah nanti jam 9 Kang Cing tolong nanti dipersiapkan
Ngaji hari ini ada waktu untuk menyiapkan jam 9 nanti? Oh nggih. Tolong persiapkan perangkat-perangkatnya jam 9 nanti. Kita mulai lagi belajar sama Ibu, nggih. Siapkan Risalatul Mahid dan sekarang boleh tidur sebentar. Kayaknya urung pakai wis ngantuk banget. Ternyata memang sepertinya tadi malam ujahadah terus nggak tidur. Biarpun mati lampu, biarlah yang ujahadah terus seperti yang mau udah itu. Tapi terlihat tadi subuhnya berkeri. Oke. Nanti habis ini istirahat dulu sebentar nggak apa-apa. Kasih alarm HP-nya kan pegang HP semua kasih alarm. Oke. Jam 9 kurang sudah siap bangun mandi. Perempuan juga jangan sampai Mbak ngaji seperti itu. Oke. Oke, demikian pagi ini. Ingatnya sampai sini nggih, sampai mati mana? Nanti kita akan bertemu lagi di jam-jam saya selalu ini jam-jam kosong aja pemain pengganti. Ini jam-jam pengganti saja sementara ini. Karena saya juga sebenarnya tujuan mau ngaji nih, mau ngaji sama Pak Kiai Ngato, sama Pak Kiai Nur Fakih, semuanya. Karena saya masih cemen ilmunya lah. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian semua mendapat fadilah bulan puasa ini. Kita selalu mohon istiqomah dalam mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab.